Iwan Fals memiliki nama lengkap Virgiawan Listanto, lahir di Jakarta, 3 September tahun 1961, adalah seorang penyanyi yang beraliran balada, pop, country yang menjadi legenda hidup musik Indonesia. Iwan Fals berkarir pada masa pemerintahan Orde Baru dengan segala bentuk pengekangannya dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Jika kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru dibatasi, maka cara lain untuk menyampaikan kritik adalah melalui seni. Iwan Fals misalnya, dari album-album awal berkarirnya, hampir semua lagu tersebut bertemakan kritik dan sindiran terhadap pemerintahan Orde Baru. Meski banyak ancaman terhadap hidupnya, Iwan tak gentar dalam melancarkan kritik terhadap pemerintah. Berkali-kali pula konser Iwan disabotas pemerintah, entah dengan tidak diberi izin pihak kepolisian atau pemadaman listrik tiba-tiba saat konser. Mari kita bahas salah satu lagu Iwan Fals berjudul Bentau dan makna tersembunyi berupa kritikan dan sindiran terhadap Orde Baru, hanya di Meta Historia. Lagu Waktu Kamu Ngamen bagus deh. Aku suka syairnya. Syukur kalau kamu suka. Karanganmu sendiri? Iya. Syairnya lain dari yang lain. Apanya yang lain? Pokoknya lain dengan lagu-lagu pop yang sering aku dengar. Gak cengeng, gak soal cinta melulu. Datang padaku, sebut dengan Bento, bento, bento. Bentau sendiri artinya goblok dalam dialek Jawa Timuran. Ketika mengarang Bentau, Iwan sempat memperhatikan seorang pengusaha yang kaya dan kejam, punya rumah real estate. Karakter Bentau dibuatnya dari seorang pengusaha di sekitar Iwan. Lagu Bentau karya Iwan Fals merupakan kritik sosial yang dilakukan secara terselubung, dapat berupa tindakan-tindakan simbolis yang menyiratkan penilaian maupun kecaman terhadap keadaan sosial suatu masyarakat secara tidak langsung. Di dalam karya ini juga berisikan tentang kritik-kritik terhadap pejabat-pejabat yang menggunakan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Mereka ditampilkan sebagai orang-orang yang menikmati kue pembangunan. Punya banyak uang, punya harta, dan rumah mewah, punya jabatan tinggi, berkuasa, bisa berbuat semaunya, hidup enak dan nyaman. Mereka asyik dengan kenikmatan hidupnya sendiri dan tidak peduli dengan hidup orang lain yang ditindas atau menjadi korban aksi manipulasinya. Sedangkan makna konotasi dari lirik lagu Bentau adalah gambaran real dari kuatnya negara pada waktu Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu rezim yang telah memberikan berbagai catatan sejarah panjang dari kekuasaan otoriter yang menghegemoni masyarakat. Kekuasaan negara yang begitu kuat membelenggu sendi-sendi kehidupan setiap warga negara. Kritikan tersebut sebagai reaksi terhadap kondisi sosial pada waktu itu telah menjadi inspirasi bagi perubahan sosial dalam masyarakat. Kenyamanan dan keserasian yang diciptakan dengan bingkai represif dan penggunaan aparat negara dalam penciptaan tatanan tersebut ternyata menjadi bara dalam sekam, yang akhirnya meledak menjadi benturan keras antara rakyat dan negara, hingga jatuhnya rezim Orde Baru di tangan rakyat dan kelas menengah pada tahun 1998. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, rokok papan atas, atas segalanya asyik. Hal ini terbukti dengan isi bait pertama lirik lagu.
yaitu Bento tidak hanya memiliki rumah yang mewah, tetapi memiliki mobil yang banyak, serta harta yang berlimpah. Untuk memperlihatkan kedudukannya, ia memosisikan dirinya sebagai bos eksekutif. Kata bos menunjukkan bahwa ia berada pada puncak pimpinan sehingga memiliki kekuasaan yang besar atas bawahannya. Eksekutif dapat memiliki dua arti, karena dapat berarti top manajemen dari suatu perusahaan, tapi dapat juga mengacu pada badan eksekutif pemerintahan. Tidak cukup dengan memperlihatkan posisi strukturalnya. Bento menegaskan bahwa ia merupakan tokoh papan atas segalanya yang dapat diartikan bahwa ia menganggap dirinya sebagai tokoh masyarakat di dalam segala bidang. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jaga apa saja, yang penting aku salah. Aku marah, bersetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Deskripsi diri yang dilakukan Bento pada bait kedua lirik tersebut memperlihatkan nada sombong dan pongah. Ia tampak begitu menikmati kedudukan, kekayaan, dan keberhasilannya. Ia bahkan melanjutkan deskripsi dirinya dengan menyombongkan wajahnya yang ganteng yang menjadikannya pujaan banyak wanita. Banyak simpanan yang mengacu pada wanita yang sekali dilirik mau dijadikan simpanannya merupakan suatu cara untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak berhenti pada materi dan kedudukan, tetapi juga manusia. Secara implisit pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaannya begitu besar, sehingga ia dapat dengan mudah menjatuhkan orang lain yang diinginkannya. Bento juga memperlihatkan dirinya sebagai penipu ulung yang tidak memiliki rasa bersalah. Ia bahkan memproklamasikan dirinya sebagai penjahat paling top, jauh di atas maling dan bandit. Secara keseluruhan, deskripsi Bento tentang dirinya sebenarnya merupakan suatu strategi untuk membongkar apa yang ada di balik kekayaan dan keberhasilan yang tampak dari luar, tanpa harus menudingkan jari kepada orang lain. Karena Bento membuka kedoknya sendiri. Pengulangan kata asyik semakin menekankan bahwa kesenangan dan kepuasan adalah yang paling penting baginya. Ia tidak peduli pada akibat yang ditimbulkannya pada orang lain. Lagu Bento yang diciptakan oleh Iwan Fals dan Naniel direkam di Condet, April tahun 1989. Lagu tersebut memberikan warna perlawanan yang cukup radikal di masa itu. Hingga penguasa merasa risih dengan konser-konser dan lantunan lagu-lagu yang terlalu kritis mengkritisi pemerintah. Bento di sini dikisahkan sebagai seorang yang tampan, berkuasa, dan kaya raya. Namun Bento ternyata licik. Dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menumpuk kekayaan, menipu, dan menerima upeti. Dalam kesehariannya, Bento menutupi keburukannya dengan selalu bicara soal moral dan keadilan. Ini merupakan makna sesungguhnya dari lirik lagu Bento. Wajahku ganteng,
banyak simpanan. Sekali lirik oke saja, bisnisku menjaga, jagalah apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku. Yang penting asik, sekali lagi asik.